Faslun fi nawaqidil wudu, yaitu pasal-pasal yang menerangkan tentang perkara yang membatalkan wudu. Al-musammatu aidan bi asbabil hadas, yaitu yang dikatakan juga yaitu sebab-sebab hadas. Jadi kalau yang kemarin-kemarin bab masalah fardunya wudu, kemudian istinja, sekarang perkara yang bisa membatalkan atau yang bisa merusak wudu. Waladhi yungqadu ayyubtilul wudu sitatu asya. Sedangkan perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu atau yang bisa merusak wudu yaitu ada 6 perkara. Ahaduha, salah satunya yaitu ma kharaja min ahadis sabilaini. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan atau dua kemaluan, yaitu perkara-perkara yang keluar dari salah satunya dua kemaluan. El-kubul wa dubur, itu dari kubul atau dubur, itu jalan keluarnya kencing dan keluarnya air besar. Min mutawaddi'i, dari orang yang berwudu, hayyin yang hidup, wadihin dan jelas jenis kelaminnya. Jadi kalau ada sesuatu ya, yang keluar dari kemaluan kita, baik itu yang depan atau yang belakang ya, jadi orang yang berwudu maka wudunya itu batal. Muta'addan kanal kharij, baik itu sesuatu yang keluar itu memang yang udah terbiasa ya, udah yang terbiasa keluar. Seperti apa? Kabolin, seperti kencing, wawaitin dan air besar. Aunadiron, atau barang atau sesuatu yang tidak biasa keluar dari situ ya, tidak terbiasa, kemudian ada sesuatu yang keluar. Seperti apa? Yaitu kadamin wa khosson, dan seperti darah, misalnya di kemaluan kita kemudian keluar darah ya, walaupun tidak terbiasa, kecuali kalau perempuan ya. Kalau laki-laki misalnya tiba-tiba di kemaluan kita ada keluar darah, ini juga bisa membatalkan wa khosson, dan batu kecil, keluar kerikil atau batu kecil atau pasir atau keluar batu akik misalnya ya, ini juga batal, bisa membatalkan wudu kita. Najsan, baik itu najis kadil amsilati, seperti yang dicontohkan di atas, atau tahiron, atau suci ya, baik yang keluar itu sesuatu yang najis ya, maupun sesuatu yang suci ya, kayak batu itu kan suci ya, misal batu atau sesuatu yang lain keluar dari kemaluan kita, walaupun itu tidak najis, artinya suci, tapi tetap batal wudu kita. Seperti barang yang suci apa? Seperti itu kayak batu tadi, atau kadudin, atau seperti cacing atau kermi. Kermi itu kan suci ya, keluar dari kemaluan kita ya, itu
membatalkan wudu kita. Ilal mani, kecuali sperma al khariju bihtilam min mutawaddi mumakkinin maq'adu minal ardi fala yumkin, kecuali sperma ya. Sperma kalau keluar ini tidak membatalkan wudu kita, tapi kita wajib mandi besar. Itu misalnya kita dalam keadaan berwudu ya, kita tidur ya, tapi tidurnya tidur yang pantatnya menetap, tidak terangkat ya. Ini kemudian kita dalam sekejap kita kok mimpi ya, kemudian kita junub ya. Ini tidak membatalkan wudu kita, tapi kita wajib untuk mandi besar. Wal muskilun ya. Adapun orang-orang yang muskil itu orang yang mempunyai dua kemaluan ya. Orang yang mempunyai dua kemaluan ini namanya muskil. Innama yang wudu itu bisa membatalkan wudunya, bisa batal wudunya bil khariji min farjaihi jami'an. Kalau orang yang muskil ya, orang yang mempunyai dua kemaluan ya, tidak laki-laki tidak perempuan ya, apa yang namanya banci ya, mempunyai dua kemaluan ya, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan ya, ini namanya muskil. Itu bisa membatalkan wudunya ya, jika sesuatu yang keluar ini bersamaan dari dua farji tadi ya. Kalau salah satunya menurut di sini tidak membatalkan ya. Kalau orang yang muskil, orang yang banci tadi yang mempunyai dua kemaluan, dua jenis kelamin ya, ini kalau keluarnya itu sama-sama, ini bisa membatalkan wudunya. Tapi kalau tidak sama-sama ya tidak batal. Ini yang pertama. Wasani, adapun yang kedua, perkara yang bisa membatalkan wudu yang kedua yaitu naumun, yaitu tidur ala ghairi hayatil mutamakkinin, yaitu tidur yang tidak memenuhi persyaratan untuk menetap ya. Kayak tadi misalnya kita duduk begini, biasanya sholat Jumat, kalau kita mendengarkan khutbah sambil mengantuk ini, tiba-tiba kita kok terangkat, bergoyang, nah ini berarti batal. Tapi kalau pantat kita masih menetap, tidak terangkat, ini tidak membatalkan wudu kita walaupun kita tertidur. Fi ba'di nusakhil matni, di dalam redaksi kitab matan, ziyadatun minal ardi bimaq'adihi ya, tambahan dari kata-kata ardun bimaq'adi, wal ardu laisa biqaidin. Adapun yang dimaksud dengan ardun bumi, tanah itu tidak ada qaid, tidak berarti tanah-tanah yang ini ya, termasuk tegel atau keramik ini ya, termasuk bagian daripada tanah ya. Kita di dalam masjid ya, kita duduk begini kemudian tertidur tapi pantat kita menetap ya, tidak terangkat ya, ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau terangkat ya, ini bisa membatalkan wudu kita. Wa kharaja bil mutamakkinin ya, terkecuali dengan itu menetapnya pantat tadi, maulana ma qaidan atau tidur dengan berdiri, qaiman
au ala faqahu, ya, maka terkecuali kalau dia tidur dalam keadaan duduk yang tidak menempatkan pantatnya, atau tidur dalam keadaan berdiri, atau tidur terentang walaupun menetapkan pantat, ini bisa membatalkan wudhu kita tidur terentang, ya, kita berbaring-baring kemudian tertidur, ini wudhu kita batal. Yang kedua, wasalisu, adapun yang kedua yaitu zawalul akli, hilangnya akal, ya. El ghalabatu alaih, yang artinya akalnya itu terpengaruh atau sebab apa, terpengaruh karena pengaruh bisukrin, perpengaruh apa, bisukrin yaitu dengan mabuk misalnya, marodin atau sakit, ya. Hilangnya akal sebab terpengaruh dengan mabuk, misalnya kita habis minum minuman yang memabukkan, ya, kita dalam keadaan mabuk, ini sekaligus wudhu kita batal sebab hilang akal kita, ya. Orang mabuk itu kan akalnya udah melayang kemana, ya. Kadang bicara sembarang saja karena mereka tidak sadar, marodin atau sakit, mungkin sakit yang sangat keras, sangat berat, ya, sehingga sampai hilang akalnya, ini bisa membatalkan wudhu. Al-jununin atau gila, main atau sakit ayan, atau sebab yang lain-lain yang serupa dengan itu sakit ayan, ya. Biasa sakit ayan itu orangnya gusir-gusir lalu kemudian keluar bursa-bursa dari mulutnya. Ini juga bisa menyebabkan batalnya wudhu. Warabi'u, dan yang keempat, lamsur rajulul mar'atal ajnabiyah. Ini kadang yang menjadi perselisihan ini, ya, perbedaan. Yang keempat yaitu sentuhannya laki-laki dengan perempuan lain, ghairul muhramin, yang bukan mahramnya, walau mayitan, walaupun itu orang yang meninggal. Jadi sentuhannya laki-laki dengan seorang perempuan yang ajnabi, yang lain, ya, yang bukan mahramnya, itu bisa menyebabkan batalnya wudhu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, Imam Hanafi tidak membatalkan, tapi kalau kita mengikuti Imam Syafi'i ini batal wudhu kita. Wal muradu bi rajuli wal mar'ati dzakaron wa unsa balighun, yaitu yang dimaksud yaitu laki-laki dengan perempuan tapi yang sudah balik, ya. Kalau anak kecil tidak apa-apa, ya, kita kan, walaupun ini bukan mahram kita, ini tidak batal karena kecil yang belum balik. Sekarang apa yang disebut mahram, ya? Wal muradu bil mahramin, yaitu yang disebut dengan mahram, yaitu man harama nikahuha, yaitu orang-orang yang haram dinikahi, itu mahram, ya, seperti anak, ibu, ya, saudara perempuan, itu mahram. Kalau istri bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh kita nikahi, ya. Ya, ini beda, ya. Yang nama mahram itu orang-orang yang tidak bisa kita nikahi, yaitu termasuk saudara kandung, saudara perempuan, saudara ini, atau ibu atau bapak, ini mahram, orang yang haram kita nikahi, ya.
Ar-radhain atau saudara sesusuan, ya. Ya, kita kita waktu kecil misalnya masih nyusu dengan ibu kita, kemudian ibu kita ini nyusuin anak tetangga kita. Kebetulan anak tetangga kita ini perempuan. Tiba-tiba lama-lama udah pada sama-sama dewasa, kok cantik, misal kita nasir, mau kita nikah tidak boleh. Itu termasuk saudara sesusu, namanya saudara rodok. Ini mahram, ini haram kita nikahi. Maka kita kalau ibu-ibu itu kalau nyusuin hati-hati, jangan sampai anak tetangganya kasihan disusuin. Siapa tahu nanti ketika udah dewasa nanti anak kita suka. Nah, ini yang bahaya, ya. Ini yang bahaya, karena itu tidak boleh dinikahi. Saudara sesusuan, ya. Ini tidak ini namanya mahram, jadi orang yang haram kita nikahi. Au musaharatan atau mertua, ya, mertua. Ini tidak bisa ini tidak membatalkan wudhu, karena ini mahram, haram kita nikahi. Wa qalu min ghairi khailin, ghairu khailin, yaitu yang tanpa penghalang atau tanpa ada penutup, ya. Yurhasu laukana hunaka khailan fala yugidu. Akan tetapi kalau ada penghalang atau satir, ya, misal pakai kaos tangan atau apa, yang penting bisa menghalangi kulit kita, ini tidak membatalkan. Tapi kalau tidak pakai penghalang, ini batal kita, ya. Ini menurut kaul yang istihad, yaitu kaul yang hati-hati, ya. Kita tinggal pilih yang mana, pilih yang batal atau pilih yang tidak batal, terserah, ini pilihan kita, ya. Tapi kalau kita, ya, pilih yang lebih ihtiyat, yang lebih hati-hati. Kenapa? Kalau seandainya yang benar ini kaul yang pertama yang membatalkan, ya, yang batal, kemudian kita habis sentuhan tidak wudhu lagi, berarti sholat kita kan tidak sah. Tapi kalau kita wudhu lagi, berarti sholat kita sah. Tapi kalau yang benar, pendapat yang kedua misalnya, ya, tidak batal, berarti kita walaupun tidak wudhu tetap sah sholat kita. Tapi kalau kita wudhu lagi tetap sah, jadi kita aman. Nanti kalau kita ngikut pendapat yang pertama, ya, walaupun ini misal yang benar yang pendapat yang kedua tidak batal, tidak membatalkan wudhu kita, tapi sholat kita tetap sah. Walaupun kita ini tidak batal wudhu lagi kan tetap sah, ya. Nah ini qaul yang lebih hati-hati. Tapi kalau yang benar pendapat yang pertama, kita sentuhan ini batal, berarti kalau kita tidak wudhu lagi kan tidak sah sholat kita, ya. Ini untuk kaul yang lebih hati-hati. Kalau milih yang lebih hati, kecuali kalau memang dalam keadaan atau di suatu tempat, ya, yang memang sulit untuk mencari air, kita harus beralih mazhab yang kedua, yaitu yang tidak batal. Seperti kita atau waktu kita umroh atau haji, tawaf itu kan berdesak-desakan. Lah kita yang ambil, ya, pendapat yang kedua, beralih anda bisa, ya, untuk dalam keadaan darurat. Karena kalau
kita pakaian ihram, kita tawaf itu berdesak-desakan gitu, tidak bisa kita menghindari sentuhan dengan perempuan karena berdesak-desakan ya. Tidak ada batas ya, pemisah antara laki-laki dan perempuan ya. Karena itu di situ rebutan cari tempat ya. Apalagi waktu kalau mau ingin mencium hajar aswad itu sudah kita nggak bisa menghindar, sampai ada yang terpental juga itu karena saking padatnya tempat. Nah, ini yang keempat. Wal khamisu, adapun yang kelima, bahwa akhirun nawaqidi, yaitu akhirnya dari perkara yang sudah ya, yang membatalkan wudu, yaitu masul farjil adami, yaitu menyentuh farjinya anak Adam ya. Kemaluan, menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan depan atau di belakang. Bibatinil kafi, dengan dalamnya telapak tangan yang dalam, min nafsihi, dari dirinya sendiri, wawari, dan maupun farjinya orang lain ya. Kita nyentuh farji kita sendiri dengan telapak tangan yang dalam, ini bisa batal wudu kita, baik itu farji kita sendiri maupun orang lain, anak kita misalnya. Zakarin wa unsa, itu laki-laki maupun perempuan, sawiron au kabiron ya, baik itu kecil ataupun besar ya, nyentuh kemaluannya seseorang, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, sama saja ya. Hayyan au maitan, baik itu hidup ataupun mati, atau versinya apa kemaluannya orang meninggal juga sama ya, membatalkan wudu kita. Walahdul adami, adapun lafat Adam, yaitu lafat anak Adam, sakitun, tidak tercantum fi ba'di nusakil mati, yaitu dalam redaksi kitab matan. Wa kadza qaluhu wa masul khalqihi duburahu, begitu pula tidak tercantum di sebagai redaksi, yaitu adalah ungkapan Kiai Musoneb dan menyentuh lingkaran dubur, yaitu termasuk menyentuh lingkaran dubur el adami yungkidu, yaitu lingkaran duburnya anak Adam, itu yang bisa membatalkan wudu alal qaulil jadid, yaitu menurut kaul yang jadid. Wa alal qadim, adapun untuk kaul yang qadim, la yungkidu masul hulqadi, yaitu tidak membatalkan. Kalau kaul yang lama ini tidak membatalkan, tapi dalam kaul jadid, kaul yang baru ini membatalkan wudu kita, yaitu bundar-bundarnya kemaluan. Wal muradu biha, adapun yang dikehendaki, yang dimaksud dengan khalqah ya, amustadi wabibatinil kafi, yaitu lubang-lubang keluarnya kotoran, itu yang disebut khalqah, itu lubang-lubang keluarnya kotoran. Adapun yang dikehendaki dengan bagian-bagian dalam tangan ya, wabibatinil kafi ar-rohati ma'abutunil asobi'i, yang disebut dengan batin-batin atau dalamnya
tangan dengan bagian dalam tangan adalah telapak tangan beserta bagian-bagian dalam jari ya. Ketika jari kita rapatkan ini, yang kelihatan ini termasuk bagian dalam, tapi yang tidak kelihatan seperti sela-sela ini tidak termasuk bagian dalam ya. Ini yang tidak membatalkan. Yang kelihatan masih ketika jari kita rapatkan, ini bagian dalam, ini yang bisa membatalkan. Ini batinil asobi, yaitu dalamnya. Wa khurija bi batinil kafi dhahiru, kecuali di luarnya jari-jari. Kalau pakai luarnya tidak batal ya. Misal kita nyentuh kemaluan dengan telapak yang di luar, ini tidak membatalkan wudhu kita. Baru usul asobi'i, dan kepala ujung dari jari jemari kita yang ujung ini termasuk bagian luar ya, bagian luar. Wama bainahuma, dan sesuatu yang diantara keduanya, fala yunqidu bidzalika ibada tahamulil sirri, yaitu dikecualikan dari bagian-bagian dalam tangan, yaitu bagian luar dan pinggir tangan, ujung jari-jari dan bagian-bagian di antara jemari, maka tidak sampai membatalkan wudhu ya, sebab menyentuh dengan bagian-bagian tersebut ya. Kalau nyentuhnya bagian tadi ya, ujung jari atau telapak yang bagian luar, ini tidak membatalkan wudhu kita, kecuali kalau bagian-bagian dalam. Ini ya, perkara-perkara yang bisa membatalkan wudhu untuk kita ya. Sampai di sini, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, yaitu masalah